Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan. Bertemu kembali kita dalam Renungan Harian edisi hari Rabu tanggal 8 November tahun 2023. Adapun yang menjadi dasar untuk perenungan firman Tuhan bagi kita yaitu terdapat dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Saya tidak akan membaca keseluruhan dari ayat ini, tapi saya hanya membaca ayat yang kedua dan yang ke-16 dengan judul perikop jatuhnya Yeriko. Firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat 16, lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih diberkati Tuhan, adapun tema dalam renungan ini saya membuatnya dengan judul Janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih diberkati Tuhan, berbicara tentang Israel tentu tidak akan habis-habisnya. Terlebih lagi dengan apa yang boleh terjadi pada saat ini, mulai dari tanggal 7 Oktober bulan lalu sampai pada hari ini. Dan kita mau belajar bagaimana janji Tuhan atas bangsa Israel dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Mari Bapak Ibu kita boleh lihat bagaimana betapa luar biasanya Tuhan bersama dengan kehidupan orang-orang pilihan ini. Dari Abraham yang adalah tokoh pertama yang mendapatkan janji Tuhan. Kita lihat dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kujanjikan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantim di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka dirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, dari
beberapa firman yang sudah kita baca dan dengar ini, tentulah kita semakin sadar akan keberadaan bangsa Israel yang sungguh dituntun, dijaga, dipelihara, dan disertai oleh Tuhan senantiasa. Dan mari Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasih diberkati Tuhan, berkaitan dengan keadaan di mana Israel, Palestina yang bergejolak karena adanya Hamas, tentu kita sebagai orang-orang yang percaya, kita hanya mampu bisa membawa dalam doa supaya kedamaian itu datang atas bangsa Israel. Dan kita percaya bahwa setiap janji Tuhan ini tidak akan pernah berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita sebagai orang-orang percaya yang juga dipilih oleh Tuhan, kita memiliki iman yang dikatakan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28, dengan demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari Bapak Ibu dan jemaat sekalian, dalam tangan dan kuasa Tuhanlah kita berserah. Dalam pimpinan dan penyertaannya, kita akan jalani setiap kehidupan kita dalam iman, supaya setiap janji Tuhan ini yang Ia boleh genapi kita alami, kita tetap percaya sampai pada kesudahan bahwa kita akan bersama Mesias di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup di dalam surga yang kekal. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati janjinya. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan yang ada di surga. Karena setiap janji dan firman-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau yang memilih, Engkau yang menunjukkan segala keinginan dan kehendak-Mu, kami manusia hanya bisa mengikutinya. Dan biarlah rencana dan kebaikan Tuhan selalu nyata boleh kami alami dan terima. Dan kami percaya dari segala hal yang boleh terjadi dahulu sampai hari ini, di dalam iman pengharapan kami, Tuhan sekalipun tidak pernah akan membawa kami ke dalam rancangan kecelakaan, tapi pasti dalam rancangan damai sejahtera. Inilah kami Bapa, teguhkanlah iman kami di dalam Yesus Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus boleh memberkati kita. Amin. Shalom.